Chapter 351 To Best Fish. Mengaum. Raungan naga yang tercengang tiba-tiba terdengar, dan ketika sorot mata Zuofan menjadi semakin ganas, cahaya keemasan melonjak di tangan kirinya, dan bayangan naga, seolah-olah itu adalah zat nyata, tiba-tiba naik ke lengan kirinya. Saat berikutnya, tetapi mendengarkan suara klik, telapak tangannya yang ramping mulai menebal dan membesar di bawah mata terkejut semua orang, dan kemudian ditutupi dengan sisik tebal. Pada akhirnya, seluruh telapak tangan sudah menjadi cakar naga yang nyata. Hanya dengan gerakan biasa dari jari-jarinya, dia bisa mendengar suara siulan tajam di udara. Cakar naga bumi, Zuofan bergumam, dan kemudian melihat keempat hantu yang sudah tercengang ketakutan, dan berkata dengan santai, "Aku melewati yang ini." Latihan Yue telah terintegrasi dengan jiwa naga dari nadi bumi. Teknik transformasi ini secara alami tidak menjadi masalah, hahaha. Disertai dengan tawa yang mengalir, mata Zuofan Hitomi memadat, dan tiba-tiba meraih tanah. Boom! Tapi melihat cahaya kaki yang berkedip-kedip, sinar tajam membelah tanah seketika, lalu berubah menjadi panah tajam, dan terbang lurus ke depan. Semua yang dia lalui terbagi menjadi dua, bahkan gunung yang menjulang tinggi pun terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Cahaya kuning bersahaja ini berangsur-angsur menghilang setelah terbang sejauh 1 mil. Tapi apa yang muncul di depan semua orang adalah langit tanpa dasar. Melihat adegan ini, semua master yang hadir benar-benar tercengang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Zuofan hanya berlatih di pintu tertutup selama sebulan. Dia tidak hanya meningkatkan kultivasinya dengan pesat. Dia juga menjadi lebih sesat dalam kekuatannya sendiri. Jika cakar ini ditangkap, bahkan penghalus tubuh yang tiada taranya di alam Shenzhou, itu akan menjadi ritme penangkapan dalam hitungan menit. Untuk sementara, orang-orang memandang mata Zuofan dengan lebih menakutkan. Pada saat ini, bahkan jika Zuofan tidak menggunakan ulat sutradara, mereka tidak akan pernah memprovokasi dia. Karena kekuatan Zuofan sendiri, itu telah jauh melampaui mereka. Fantasi, kalian 4 hal kecil, siapa yang akan keluar lebih dulu dan dikalahkan oleh Lao Su? Zuofan menempatkan cakar naga di depan matanya dan memegangnya dengan tidak bermoral. Seperti iblis di neraka, menunggu untuk dieksekusi pada hantu kecil seperti semut itu. Wajahnya tidak bisa tidak berkedut, dan keempat hantu moche sudah menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Perbuatan baik, apa yang kamu bercanda? Jika kamu ditinju oleh benda ini, apakah ada kehidupan yang tersisa? Sekarang mereka benar-benar menyesal telah meremehkan kebejatan Zuofan. Pelayan ini, tetapi setiap kali dia mundur, dia akan terlahir kembali sekali lagi. Terutama kali ini, kecepatan perbaikan Zuofan telah maju pesat, yang benar-benar melampaui harapan mereka. Sebaliknya, mereka tertangkap basah dan mencapai titik menunggang harimau. Mengetahui hal ini sejak lama, mereka hanya bersujud langsung untuk memohon belas kasihan. Apa syaratnya? Memikirkan hal ini, keempat orang itu menghela nafas, dan keempat wajah tersenyum itu penuh dengan keluhan. Tapi segera, hantu Lili mengalihkan pandangannya ke kiri dan kanan, dan dengan ragu berkata, "Stuart Zuo, cakar nagamu sangat kuat. Aku hanya tidak tahu, itu hanya bisa mengubah lengan kiri atau kedua lengan. Dapat diubah? Hanya lengan kiri." Sudut mulutnya melengkung, dan Zuofan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia masih tidak menghindar darinya. Setelah mendengar ini, hantu pintar sangat gembira,
dan kemudian segera memeluk 3 bersaudara lainnya. Mereka berempat berkumpul dalam lingkaran dan berdiskusi dengan hati-hati untuk sementara waktu, lalu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, hantu ganas itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogansi tinggi, "Stuart Zuo, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kami harus memilih tinju mana untuk melawanmu? Kamu tidak dapat berbicara tanpa kata-kata." Petik 2. Tentu saja tidak. Tetapi apapun yang kamu katakan adalah sama. Sedikit mengangguk, Zuo Fan dengan sopan memandang mereka. "Jadi, aku memutuskan untuk menghukummu dengan tangan kiriku." "Tidak. Kami sekarang setelah aku berubah pikiran, kami memilih untuk menerima pukulan dari tangan kanan kamu." Hantu ganas itu menunjuk ke lengan kanan Zuo Fan yang baru lahir dan menyeringai. Sebuah seringai melintas di matanya. Zuo Fan melihat lengan kanannya, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak begitu bagus." "Apa yang tidak begitu baik? Stuart Zuo, kamu adalah seorang manajer, dan kamu tidak dapat melakukan hal-hal yang bukan kata-kata. Jika tidak, bagaimana kamu akan melayani publik di masa depan?" Melihat Zuo Fan ragu-ragu, roh jahat tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar. Zuo Fan memandangnya dalam-dalam, mengangkat alisnya, dan tersenyum ringan. "Ya, aku sudah belajar cara menggunakan agitasi, lumayan. Oke, gunakan saja tangan kananmu." Begitu pernyataan ini keluar, mereka berempat mengangkat tangan dan bersorak, dan pengecut itu tidak bisa menahan jempol dan tersanjung, seperti yang diharapkan dari bos. Visinya benar-benar unik. Lengannya baru saja tumbuh. "Iya, sebelum kita punya waktu untuk berlatih, dia pasti sangat rapuh. Bahkan jika dia memukul kepala kita sebentar, dia mungkin akan mematahkan lengannya pada akhirnya. Bosnya sangat tinggi, tentu saja, atau aku bosnya?" Hantu garang itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Melihat ini, hantu pintar itu sedikit tidak senang. Dia bergegas ke pengecut, mengangkat tangannya dan memberinya mulut besar dengan sekejap, dan berkata dengan marah, "Kentut, ide ini adalah apa yang aku pikirkan. Kamu kacau sanjungan macam apa? Bahkan jika kamu melakukannya, kamu harus menembakku." Petik 2. Pengecut itu mencengkeram pipi merahnya dengan ekspresi sedih. Aku melihat hantu garang, tetapi ekspresinya marah, dan dia langsung pergi ke hantu pintar, dan segera memberinya mulut besar, berteriak, "Kamu kentut, aku bos. Tidak ada pemimpin Laozi yang bijaksana. Bisakah kamu membuat rencana yang luar biasa ini? Jadi, semua pujian harus menjadi milik Lao Su. Kamu hanya kentut. Ini jelas yang aku temukan. Aku datang dengan ide. Mengapa kamu mengambil pujian itu?" Hantu pintar itu menjadi semakin marah, dan segera bergegas untuk bertarung dengan hantu yang ganas itu. Dua hantu lainnya mengibarkan bendera mereka dan berteriak, tetapi ketika itu tidak terlalu banyak. Entah bagaimana mereka segera bergabung dengan kelompok pertempuran. Jadi, jika keempat hantu itu tidak sengaja diacak, itu akan sama persis seperti sebelumnya. Para tetua yang menjadi penonton melihat semua ini dan menyadari bahwa garis hitam telah jatuh. Keempat hantu kecil ini tidak punya otak. Apakah mereka lupa begitu cepat? Mengapa Stuart Zuo marah dan mengapa dia harus menghukum mereka dengan keras? Sekarang dia benar-benar di depannya, dan ibunya berkelahi lagi. Ini benar-benar sembuh. Bekas luka itu lupa terluka, dan tidak apa-apa untuk menemukan sekelompok pria. Memutar kepalanya untuk mengintip Zuo Fan, dan seperti yang diharapkan, dahi Zuo Fan keras, dan ada tanda-tanda akan terjadi kekerasan kapan saja. Kalian berempat,
Apakah kalian siap untuk mendapatkan pukulanku? Kelopak matanya melonjak, dan Zuofan menjabat tangannya dan berkata dengan dingin. Moche Forgos masih mengacak dan membuat grup, tetapi mereka tetap tidak lupa menggoda serempak. Tidak apa-apa, tidak peduli berapa banyak pukulan yang kamu lakukan. Penghinaan telanjang. Ini jelas penghinaan dari 4 hantu dari lubuk hati mereka di lengan kanan baru Zuofan. Melihat semua ini, Zuofan tertawa ke belakang, menggoyangkan telapak tangannya lebih sering. Hehehe, kamu sangat murah hati. Tidak peduli berapa banyak pukulan yang kamu miliki. Tidak apa-apa, coba saja pukulan dulu. Ketika suara itu jatuh, mata Zuofan tiba-tiba mengembun, dan niat membunuh telanjang keluar dari bagian bawah matanya, dan dia meninju, beton, membumbung ke langit dengan lengan unicorn. Tanda seru petik 2. Boom. Seperti gelombang besar yang bergulir, lengan kanan Zuofan, disertai dengan cahaya merah tua, tiba-tiba menjadi lebih tebal dan lebih besar, seolah-olah itu adalah dinding baja besar. Menghadap ke atas. Dibebankan ke 4 hantu. Dalam cuaca yang menakutkan, bahkan master dari alam ke-6 penerangan ilahi seperti Moche Forgos tidak merasakan stagnasi napas. Dan kemudian secara naluriah menundukkan kepalanya secara naluriah. Oh, berkas cahaya merah melewati kepala 4 hantu, mengambil seikat sanggul rambut, dan kemudian langsung terbang ke langit. Boom! Seperti bola meriam yang sama ditembakkan, ruang di sekitar lengan Dewa Unicorn bergetar hebat, dan semuanya langsung berubah menjadi debu. Terutama arah depan yang terkena lengan raksasa menyebabkan ledakan kejutan spasial, dan gunung yang mendekat hancur seketika dan menghilang menjadi ketiadaan. Ketika semuanya tenang kembali, semua orang tidak melihat apapun kecuali kemandulan dan tidak ada yang lain. Terkejut, kaget luar biasa. Bahkan jika semua orang melebih-lebihkan kekuatan Zuofan, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zuofan sudah begitu kuat sehingga akan menghancurkan dunia. Secara khusus, keempat hantu Moche sangat terkejut sehingga wajah mereka pucat, dan kaki mereka tidak bisa menahan gemetar. Dalam adegan ini, mereka tampaknya sudah saling kenal sebelumnya, dan itu tidak berbeda dengan pukulan 3 tautan kuno yang dengan mudah menghancurkan wilayah 100 mil. Dengan gerutuan dan menelan, 4 hantu Moche mengangkat kepala mereka dengan susah payah. Melihat pilar menjulang merah yang tergantung di langit, mereka akan menangis. Ini adalah lengan, ini adalah Tianzu. Ditumbuk oleh benda ini pasti akan berubah menjadi daging tumbuk dalam hitungan menit, lebih baik tergores oleh cakar naga. Awalnya mereka berpikir bahwa tangan kanan baru Zuofan adalah kelemahannya, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa tangan kanan ini ternyata jauh lebih abnormal daripada tangan kiri. Dengan kata lain, apakah kedua tangannya masih tangan manusia? Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan perlahan menarik kaki unicorn dan mengubahnya menjadi penampilan seperti lengan, dan mengangguk puas. Transformasi adalah teknik rahasia yang mengubah dewa menjadi berbagai bentuk. Ini adalah bagaimana tangan kirinya berubah menjadi cakar naga bumi, dan hal yang sama terjadi ketika binatang suci berubah menjadi bentuk manusia. Namun, kekongkritan adalah mengembalikan bentuk aslinya ketika ditransformasikan. Bahkan jika lengan unicornnya muncul dalam bentuk lengan, itu sudah cukup kuat. Namun, dia baru mencobanya. Hanya setelah menjadi beton, lengan unicornnya dapat diubah menjadi kaki unicorn. Dia dapat benar-benar mengerahkan kekuatan unicorn. Namun, ini bukan kekuatan sebenarnya dari kaki unicorn, umumnya dibatasi oleh kultivasinya sendiri. Kalau tidak, jika kekuatannya terlalu besar,
aku khawatir itu akan mengguncang diri sendiri sampai mati. Tapi meski begitu, itu sudah cukup di Tianyu. Sekarang dia memiliki cakar naga di tangan kirinya, lengan unicorn binatang suci di kanannya, dan 2 cakar di tubuhnya. Dia sangat sulit dikalahkan. Memikirkan hal ini, Zuo Fan mendetik sudut mulutnya dan mengangguk puas. Lalu aku melihat semua orang di sekitarnya, tetapi dia sudah terpana olehnya. Terutama keempat hantu kecil itu, mereka sangat takut hingga gemetar. Dengan senyum jahat di wajahnya, Zuo Fan menjabat tangan kanannya lagi dan berkata, "Kalian berempat bisa mengatakan pukulan sebanyak yang kamu inginkan, bagaimana dengan pukulan lagi?" "Tidak, tidak, Butler Zuo, dasar banteng. Kami tidak berani mempermainkanmu lagi, atau kamu bisa menghukum kami dengan darah bayi. Saat kamu meninju kami harus menjadi lumpur. Kamu tidak mau, Luo beras 5 tahun keluarga sia-sia." 4 hantu buru-buru memukul kepala mereka seperti bawang putih, air mata mengalir dan memohon belas kasihan. Zuo Fan tersenyum dingin dan mengangguk lemah. "Hehehe, kalian berempat benar-benar semakin memohon belas kasihan. Oke, kali ini aku akan melepaskanmu dulu, tapi kalian akan mengingatnya untukku. Kelalaian tugas dilarang lagi. Kalau tidak, aku akan mengetuk dahi kamu satu persatu." Petik 2. Stuart Zuo, jangan khawatir, itu tidak akan muncul lagi. Keempat hantu menggelengkan kepala dan mengikuti Rattle. "Secara umum, aku berjanji untuk berjanji." Pada titik ini, Zuo Fan mengangguk dengan aman dan melihat ke kejauhan. "Baiklah, sekarang kita pergi ke ibu kota kekaisaran, dan bertemu wanita muda itu dan mereka." Ya, semua orang mengepalkan tangan mereka dan menerima perintah mereka bersama-sama. Bahkan roh-roh jahat yang sinis, setelah kejadian ini, menjadi sangat hormat. Chapter 352 The Emperor's Gathering. Ibu kota kekaisaran, di luar gerbang kota kekaisaran. 9 gerbang lengkung raksasa setinggi lebih dari 3 meter tertutup rapat, yang di atasnya bertatahkan 360 batangan tembaga emas, diatur dalam formasi Zhoutian. Melambangkan stabilitas dunia dan kekuatan abadi yang kokoh. Tanda seru. Sebuah tim penjaga lapis baja emas berdiri bersama di depan 9 gerbang, khusyuk dan agung, dan aura kuat terpancar dari mereka dari waktu ke waktu. Bahkan mereka yang baru memulai dapat benar-benar merasakan bahwa ini adalah master langit mendalam yang sejati, dengan ribuan orang. Kekuatan keluarga kerajaan masih yang terkuat di Tianyu, bukan salah satunya. Kerumunan yang ramai berkumpul di sini pagi-pagi sekali, menonton semua ini, dan menghela nafas. Aku tidak tahu sudah berapa tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keluarga kerajaan mengirimkan pertempuran besar untuk mengadakan acara besar. Tidak hanya perwakilan dari keluarga besar dan kecil Tianyu yang diharuskan datang untuk menyaksikan, dan bahkan klan 7 kekaisaran juga akan datang ke sini untuk berpartisipasi. Inilah yang terjadi ratusan tahun yang lalu, setelah seluruh negeri Tianyu berperang melawan orang asing. Dapat dilihat betapa pentingnya stempel kerajaan keluarga ke-8 ini di mata keluarga kerajaan. Keluarga Luo, keluarga kelas 3 yang sebelumnya, sangat dihormati dan disukai saat ini. Namun, aku baru saja memenangkan 100 aliran pemikiran. Tidak perlu mendorong mereka ke tingkat yang begitu tinggi. Biarkan seluruh keluarga Tianyu merayakannya. Beberapa pemimpin keluarga kecil, menunggu di luar gerbang kota kekaisaran di angin dingin, merasa sedikit gelisah di hati mereka. Hal yang sangat bagus, mengapa bukan giliran kita?
Beberapa keluarga lain juga saling berbisik dan berdiskusi sambil menunggu gerbang kota kekaisaran dibuka. Ada kecemburuan, tetapi lebih banyak kekaguman. Tidak mudah untuk bisa melompat dari keluarga kelas 3 ke keluarga ke-8 di level yang sama dengan 7 keluarga kekaisaran, dan bahkan diakui oleh keluarga kerajaan. Bahkan keluarga kelas 3 dapat bekerja sangat keras. Pada titik ini, keluarga kelas 2 dan 3 kami memiliki alasan untuk berhenti dan menerima status quo. Kamu nak, tunggu. Di antara kerumunan, seorang pemuda bertubuh mungil berwajah tampan, bertopi cendekia, terus meringkuk ke depan, dan di belakangnya ada The Book Boy yang mengikutinya terus berteriak. Tapi segera, pemuda itu meremas ke depan kerumunan dan berhenti. Dua murid kembar, seterang bintang, menatap semua ini dengan cermat, penuh rasa ingin tahu. Akhirnya aku keluar. Gong, nak, cepatlah kembali, atau yang lain budak si kecil akan dihukum. Bocah buku itu juga meremas ke sampingnya. Dan wajahnya yang lembut dan berair tidak bisa tidak menyusut menjadi bola, memohon. Alisnya terangkat sedikit, dan pemuda itu menunjukkan senyum main-main. Anakku telah menahan diri di rumah selama bertahun-tahun, dan dia berhasil melarikan diri. Ini tidak terlalu menyenangkan selama 2 hari. Mudah untuk kembali? Selain itu, kali ini kota kekaisaran mengadakan upacara segel kerajaan dari keluarga ke-8, tetapi jarang terjadi dalam ribuan tahun. Terakhir kali segel kekaisaran dari 7 keluarga kekaisaran adalah di awal dari pendirian negara. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana keluarga ke-8 yang legendaris ini dapat menjadikan kaisar melanggar konvensi milenium dan melakukan dekrit khusus. Aku melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan kekurangan dalam pidatonya. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan lidahnya yang imut dan tertawa pelan. Ketika bocah itu melihat ini, dia hampir menangis. Anakku, kamu harus pulang selama 1 atau 2 jam setelah bermain, atau dengan temperamen sembronomu. Jika kamu keluar tidak seorang pun dari kita mampu membeli apapun. Mulut telapak tangan. Murid-murid tidak bisa menahan melotot. Putranya menepuk kepala bocah itu dan berkata dengan marah, sebenarnya berani katakan itu anakku kan? Lihat apakah aku kembali dan jangan pukul papanmu. Oh, kalau begitu kau harus cepat kembali denganku dan pukul papanku. Jika terjadi sesuatu untukmu, sedikit nyawanya hilang. Kamu, petik 2. Putra Sing tiba-tiba menatap, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Mungkinkah di mata orang-orang ini, dia benar-benar rapuh dan rentan terhadap pukulan? Tampaknya jika dia menyelinap keluar begitu saja, dia bisa diculik oleh pedagang. Apakah dia sangat tidak kompeten? Yang mulia, ini. Tiba-tiba, ada suara yang panjang dan tajam. Dan model mobil lembut Huang Ni menarik perhatian semua orang. Ketika kursi sedan berhenti, seorang pemuda tampan berjalan keluar darinya, dengan jubah kuning bersulam naga emas 4 cakar di tubuhnya, tampak lembut dan elegan. Sebuah tim tentara Zijin berbaris ke depan, membubarkan semua orang yang berkumpul, dan memberi jalan ke jalan selebar 3 meter. Pangeran melangkah maju perlahan dan berjalan ke posisi paling depan di luar gerbang kota kekaisaran. Oh, itu kakak laki-laki, jangan biarkan dia menemukan kita. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan segera membawa bocah buku itu untuk bersembunyi di keramaian. Bocah buku itu tidak bisa menahan senyum pahit dan mengikutinya. Pangeran berjalan di tengah jalan menuju ke depan, tetapi tiba-tiba berhenti, dan kemudian membungkuk satu sama lain di kejauhan,
dan meminta maaf, keluarga kekaisaran utama belum tiba. Gerbang kota jangan buka, biarkan semua orang menunggu di sini dan terkikis oleh angin dingin. Aku benar-benar minta maaf. Kuil ini ada di sini untuk meminta maaf kepada semua orang. Petik 2. Saat dia berkata, sang pangeran membungkuk. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa panik dan buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengangguk kepada sang pangeran, mengaguminya. Berada di posisi tinggi tanpa arogansi, kopral yang sopan dan berbudi luhur, dia harus menjadi generasi Mingjun di masa depan. Hehehe, kakak arogan lagi, apakah dia membeli hati orang? Namun, pada saat ini, kata yang agak vulgar tiba-tiba menyebar ke telinga semua orang. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat sekeliling, ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani secara terbuka mengejek Pangeran Tianyu. Tapi yang menarik perhatian semua orang adalah seorang pemuda dingin yang tampak seperti pangeran. Dia juga mengenakan gaun emas dengan sulaman naga, tetapi naga itu berbeda dari putra mahkota, dengan hanya 3 cakar. Mau tak mau hatiku tercengang. Orang-orang tahu bahwa orang ini adalah pangeran kedua yang senegara dengan Pangeran Yuanbo, Yu Wenyong. Melihatnya maju, pangeran merasa sedikit cemberut di wajahnya, dan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak kedua, apa maksudmu dengan ini?" Keluarga besar Tianyu berkumpul di ibu kota kekaisaran karena aku diundang oleh keluarga kerajaan. Sekarang aku berhenti di angin dingin dan tidak bisa memulai. Sebagai pangeran, bukankah istana ini seharusnya menunjukkan kepedulian terhadap warga Tianyu ini? Petik 2. Hah, sok, apakah mereka layak diundang? Itulah takdir kaisar. Apakah mereka berani datang? Yu Wenyong menatap semua orang dengan dingin, seolah melihat sekelompok semut. Saudaraku, kamu sangat bimbang, dengan simpati yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa menjadi raja sebuah negara? Kakak kedua, kamu memperlakukan orang-orang Tianyu aku dengan cara ini. Kamu tidak dapat memperlakukan mereka sebagai milik kamu sendiri seperti Mingjun. Bagaimana kamu bisa rajin dan mencintai orang-orang di masa depan? Mungkin ini alasan mengapa pangeranmu tidak diturunkan. Pangeran menghela nafas dan berteriak dengan mata marah. Tetapi ketika dia mendengar ini, mata Yu Wenyong seperti semburan api yang menyala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, menatap pangeran dengan ganas, dan berkata dengan marah, "Yu Wenbo, jangan berikan itu ke Lao Zi. Murah tapi bagus. Dari segi bakat, metode, dan dasar kultivasi, bagaimana aku lebih rendah dari kamu? Bukankah karena kamu lahir 1,5 tahun lebih lama dari aku, kamu memiliki gelar bos, hormat sistem leluhur, dan berdiri paling lama? Apakah kamu mendapatkan posisi pangeran? Jika tidak, bagaimana kamu bisa menerima datong?" Petik 2. Setelah meliriknya dalam-dalam, pangeran menghela nafasnya bibirnya, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Ada warna sedih di matanya. "Oh, saudara laki-lakiku yang kedua, ternyata kamu selalu peduli tentang ini. Itu sebabnya kamu memusuhiku sejak kecil. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Takdir seperti ini, seperti yang ditentukan oleh sistem leluhur. Aku tidak bisa mengubahnya. Jika aku bisa, aku sangat berharap bisa menggunakan segel pangeran untuk menukar persaudaraan kita." Petik 2. Perasaan yang salah. Siapa yang tidak ingin menjadi kaisar? Bahkan kaisar itu, pintunya sudah hampir bergerak selama ratusan tahun. Maukah kamu memberikan bebek yang kamu dapatkan? Tanpa sadar tersenyum dingin,
Yu Wenyong cemberut bibirnya dengan jijik dan berkata, namun, aku juga tidak membutuhkanmu. Biarkan. Benda pangeran ini pasti akan mengambilnya kembali dengan tangannya sendiri. Petik 2. Kelopak mata bergerak sedikit, sang pangeran menatapnya dalam-dalam, tetapi dia menghela nafas dan menggelengkan tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, ada ekspresi kehilangan di matanya. Pada saat ini, suara lain yang sangat akrab terdengar di telinga semua orang. Segera setelah itu, semua orang tiba-tiba merasa bumi bergetar, seolah-olah akan melompat kapan saja. Pada saat yang sama, sosok besar seperti bukit, terengah-engah dan bergegas ke arah mereka berdua, meskipun kepalanya penuh dengan pria besar, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Kakak kedua. Aku belum melihat kamu selama berhari-hari, aku ingin membunuh saudaraku. Ya, orang ini adalah pangeran ketiga Tianyu, Yu Wenyong. Di dunia kultivator ini, di dunia figur binaraga, pasien gemuk yang langka. Pemuda yang bersembunyi di tengah keramaian tidak bisa tidak melirik ke pemuda buku di sampingnya, tetapi dia membantu dahinya dan menghela nafas. Oh, saudara. Tidak bisakah kamu menurunkan berat badan? Kamu sangat menakutkan. Aku malu mengenalimu. Pangeran kedua Yu Wenyong melihat tumpukan lemak, dan pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip di matanya. Sedikit jijik, sialan, tidak bukankah babi itu pergi dari ibu kota kekaisaran? Bukankah itu pergi keluar untuk melakukan tugas? Mengapa dia kembali? Petik 2. Hehehe, mungkin masalah sudah selesai, ayah memanggilnya kembali, kan? Keluarga ke-8 kaisar, peristiwa besar, dan tidak adanya saudara ketiga pangeran, itu akan terlalu memalukan. Sebuah cahaya terang melintas di matanya, dan pangeran dengan senang hati bergerak maju dan membuka tangannya untuk menyambut. Oh, hei, kakak ketiga, selamat datang kembali. Kakak. Dengan teriakan kegembiraan, Yu Wenyong sangat senang, dan ketika dia menginjak kakinya tiba-tiba, dia melompat, terbang ke pelukan pangeran. Dengan satu sentuhan, dia jatuh ke pelukan pangeran. Namun, pada saat yang sama, suara berderak juga dipancarkan, wajah putra mahkota langsung terdistorsi, dan tanah di bawah kakinya menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Yang mulia, pangeran sedang terburu-buru dengan pengawalnya, dan bergegas maju, menyaksikan pangeran memegang raksasa yang begitu besar. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya, dan merasa linglung. Tidak apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, sang pangeran memaksakan senyum damai, menggertakkan giginya dan berkata, pokoknya aku juga tulang ditempa 9 kali lipat. Bagaimana kamu bahkan bisa menahan saudaramu sendiri? Kera. Ada suara renyah lainnya, wajah pangeran benar-benar pucat, dan sudut mulutnya sedikit bergetar. Melihat saudara ketiga di depannya, dia menangis dan berkata dengan wajah sedih, yang ketiga nak, apa kau lebih berat lagi akhir-akhir ini? Petik 2. Baiklah, tidak apa-apa, bulan lalu aku 750 kati, dan bulan ini hanya 800 kati. Tapi sebenarnya aku hanya bertambah 50 kati, yang mana jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin karena kelelahan baru-baru ini, jadi itu tumbuh perlahan. Pipinya dipompa keras untuk sementara waktu, dan semua orang menghela nafas. Pangeran ketiga ini benar-benar luar biasa. Apakah ada daging yang begitu panjang di dunia? Hai, ya saudara. Ada apa denganmu? Melihat keringat dingin sang pangeran, Yu Wenyong tidak bersalah dan otentik. Dengan senyum yang lebih jelek daripada menangis, pangeran memohon sedikit, kakak ketiga,
bisakah kamu turun dulu? Kakak, pinggangmu terlipat. Semua orang merasa bahwa Kiki tertegun selama 2 detik, garis hitam jatuh dengan cepat, dan ada kebisuan di hati aku. Chapter 353 Imperial Power Struggle. Hahaha, anak ketiga, orang-orang bilang Huangpu Qingtian adalah monster. Menurutku, kamu benar-benar aneh. Aku telah melihatmu selama ini tidak kalah lari. Kenapa badan ini tidak berkurang tapi bertambah? Pangeran kedua Yu Wenyong menyaksikan pangeran menurunkan Yu Wencong, punggungnya sakit, dan dia tertawa keras dan berkata, ada juga kakak pangeran, kamu telah berpura-pura menjadi orang yang baik. Kali ini kamu akhirnya menderita. Mendengar ini, sang pangeran cemberut dan menghela nafas tanpa daya, tampak sedih karena ketidakpahaman saudaranya. Yu Wencong juga memelototinya dan mendengus dingin, kakak kedua, aku tahu kamu selalu menatapku dengan tidak senang, tetapi itu tidak akan melibatkan kakak laki-lakimu. Kamu datang ke sini, aku pikir kamu tidak menyenangkan, hanya karena tubuhmu yang gemuk, itu tidak enak dilihat. Adapun dia, iya, itu benar-benar kebencian. Matanya sedikit menyipit, dan Yu Wenyong menunjukkan niat membunuh telanjang di matanya. Pangeran dan Yu Wencong tidak sadarkan diri dan saling memandang, tetapi mereka berdua menghela nafas. Pemuda yang bersembunyi di kerumunan, melihat semua ini, sudah memerah karena marah, dan dia mengangkat tangannya dan ingin bergegas. Kakak kedua ini terlalu berlebihan. Kakak tertua adalah sangat rendah hati dan sabar. Semua orang ramah, tapi dia hanya mencari masalah. Lihat ayahku, kau nak, dan tampar dia. Ayahku, kau nak, jangan buatlah kacau. Jika kau biarkan orang tahu tentangmu. Petik 2. Kehabisan tanpa izin, bukan hanya kau, tapi kami juga harus menderita. Bocah buku itu menangis dan buru-buru menariknya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan dari kerumunan, lihat, orang-orang dari lembah Nether ada di sini. Tiba-tiba, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Aksi, Kiki berbalik dan melihat ke atas. Aku melihat sekelompok pria dan kuda berjubah abu-abu berjalan perlahan di sana, dan kepala kelompok itu tidak diragukan lagi adalah penguasa lembah Nethergu, Yuanshan. Di sebelahnya adalah sekelompok tua-tua, terutama pemuda yang sangat muda, dengan mata dingin, tetapi itu adalah Ting Teng Nethergu saat ini, murid 7 gerbang Yugui, Yu Ming. Di belakang mereka, Yi Yiran mengikuti 4 lelaki tua yang memancarkan aura kuat. Hanya pandangan acak membuat orang gemetar di hati mereka. Tampaknya satu pemikiran tentang orang itu dapat menghapus semua orang yang hadir dalam sekejap. Itu benar, ini adalah 4 pentahbisan utama Nethergu, dan mereka semua adalah penguasa para dewa. Awalnya ada 5 dari mereka, tetapi dalam pertempuran Feng Linceng, 1 meninggal, dan sekarang hanya tersisa 4. Itulah mengapa Yuanshan sangat membenci Zuo Fan. Tidak hanya dia membunuh beberapa orang yang lebih tua, tetapi dia juga membunuh sesajen, yang memberi mereka pukulan yang tak tertahankan. Jika mereka tidak benar-benar kuat sekarang dan tidak berani melawan keluarga Luo dengan sembarangan, mereka akan bergegas ke Feng Linceng dan membunuhnya. Bagaimana dengan larangan kerajaan kamu? Tapi tidak mungkin, sekarang situasinya lebih baik daripada yang lain, jadi aku hanya bisa menanggungnya. The Lord of the Valley, sudah lama sejak aku melihatmu, aku telah melewatkan sambutan yang luas, kasar dan kasar. Pangeran melangkah maju, mengepalkan tinju ke Yuanshan dan tersenyum. Kamu Wanshan juga mengembalikan upacara, menyeringai dan berkata, Yang mulia sopan. Tuan Tuhan, aku tidak melihat kamu selama 3 hari,
bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Pada saat ini, pangeran kedua Yuan Yong juga melangkah maju, mengangkat kepalanya dengan bangga. Dan tertawa kecil. Setelah mendengar ini, sang pangeran tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan Yuan Shan tidak bisa menahan kerutan, dan berkata dengan senyum kering. Hahaha, terima kasih kepada pangeran kedua, Lord Bengu telah cukup bagus akhir-akhir ini. Oh, waktu untuk membuka pintu hampir sama. Aku akan pergi dan bersiap dulu. Tampaknya karena takut berbicara lebih banyak dengan mereka, Yuan Shan buru-buru menemukan permisi dan melarikan diri ke gerbang 9 gerbang. Di antara 9 gerbang, ada satu gerbang khusus, yang ditampilkan sebagai penjaga lengkungan 9 naga. Setiap kali keluarga Tianyu berkumpul dalam acara-acara besar, 9 gerbang dibuka pada saat yang sama, gerbang tengah dimasuki oleh kaisar. Dan 8 gerbang sisanya dimasuki oleh 7 rumah kekaisaran dan para pangeran. Dapat dilihat bahwa 7 keluarga kekaisaran sejajar dengan keluarga kerajaan. Sementara keluarga aristokrat lainnya mengikuti di belakang mereka untuk masuk dan mendiskusikan masalah besar bersama. Pada saat ini, Kaisar menyegel keluarga ke-8 di kota. Jadi tentu saja dia tidak bisa melewati gerbang kota, jadi keluarga Luo masuk melalui gerbang kota tambahan. Pada saat itu, akan ada pasukan lain. Memilih keluarga mana yang harus diikuti di belakang untuk masuk sama dengan berniat bergabung dengan keluarga kekaisaran mana. Hanya saja, sekarang 8 keluarga besar belum tiba. Gerbang kota tidak boleh dibuka. Tetapi Yuan Shan mengatakan bahwa dia harus bersiap dengan cepat. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa itu adalah pelarian. Memimpin orang dan kuda dengan tergesa-gesa ke gerbang kota, Yuan Shan melihat ke belakang dan menatap kedua pangeran dengan ganas, dan mengutuk dengan suara rendah, bodoh ini. Apakah ada masalah dengan otaknya? Dia melakukan hal yang sembrono. Bukankah dia mengatakan kepada dunia secara gamblang bahwa kita nethergu dan musik rahasianya? Petik 2. Hehehe, tolong tenang amarahnya. Jika kamu sangat lihai, itu tidak aman bagi kita untuk bekerja sama dengannya. Itu karena dia sangat ceroboh sehingga dia akan dapat mengendalikannya di masa depan. Ada busur jahat di sudut mulutnya, dan Yuming mencibir, aku ingin datang sekarang. Dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan pangeran, jadi biarkan dia pergi. Tapi dengan cara ini, rencana yang kita lakukan secara diam-diam tidak terungkap semua. Sekaligus, alisnya tidak tahan. Setelah gemetar, Yuan Shan mengerang. Dia tersenyum bebas, dan Yuming menggelengkan kepalanya sedikit. Guzu yakinlah, bagaimanapun, ini akan terungkap cepat atau lambat. Dan situasi saat ini, sisanya diharapkan untuk segera mengikuti jalan yang sama seperti kami. Itu perlu. Aku tahu bahwa begitu keluarga Luo dipercayakan kepada keluarga ke-8, itu akan membentuk kekuatan berkaki 3 terkuat di dunia luar. Setelah itu, sulit bagi siapapun untuk memenangkan seseorang. Satu-satunya cara untuk menghancurkan situasi ini adalah perjuangan untuk kekuatan kekaisaran. Hanya dengan mengendalikan kaisar masa depan, kita dapat menggunakan kekuatan keluarga kerajaan untuk menyingkirkan pihak lain di masa depan. Akhirnya, kaisar boneka akan dihapuskan, dan dunia akan berada di ujung jarimu. Ini yang kamu katakan, masa depan? Melihatnya dalam-dalam, Yuan Shan menyipitkan matanya dan bergumam. Mengangguk ringan, Yuming tertawa pelan, ya. Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Shan sedikit mengerang, dan mengangguk ringan. Menurut ini, kedua pangeran itu ceroboh.
Tetapi karena ini, mereka paling baik dikendalikan. Adapun sang pangeran, sejujurnya, itu membuat orang tidak dapat melihat. Memikirkan hal ini, Yu Wanshan semakin mempercayai penyebaran Yuming. Di sisi lain, sang pangeran mengerutkan kening dan memandang Yu Wenyong dan berkata, "Kakak kedua. Ayah telah mengingatkan kita bahwa keluarga kerajaan tidak boleh terlalu dekat dengan 7 keluarga. Kamu pangeran, kamu adalah putra mahkota ortodoks. Jadi tentu saja kamu harus mengikuti aturan dan menunggu untuk mewarisi tahta. Tapi aku berbeda. Jika tidak ada dukungan kekuatan tertentu, bagaimana aku bisa memenuhi syarat bertarung denganmu untuk sesuatu?" Aku berkata, "Aku akan mengambil kembali semua yang pantas aku dapatkan." Hahaha. Dengan senyum dingin, mata Yu Wenyong memancarkan tatapan mengerikan. Kelopak mata sang pangeran bergetar, dan niat membunuh jauh di dalam mata juga cepat berlalu. Ini hanya jejak niat membunuh, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Yu Wenyong mendatangi pangeran dan menatap Yu Wenyong dan dipenuhi amarah. "Kakak kedua, kamu terlalu tidak tahu malu. Perintah ayah sebenarnya berani menentang perintah, dan kemudian aku harus melapor kepada ayah." Titik petik 2. Namun, hanya di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba tampak terkejut. Dia melihat ke kejauhan, mengungkapkan kegembiraan yang obsesif, dan kemudian mengabaikan mereka berdua, tertawa dan bergegas ke kejauhan. "Saudari Xiaokui, kamu akhirnya di sini. Lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku?" Mau tidak mau terkejut, keduanya melihat ke kejauhan bersama, tetapi keduanya tidak bisa menahan nafas dengan ketidakberdayaan. Anak ketiga ini bukan hanya pria gendut yang langka, tetapi juga peri yang langka. Gadis itu telah menolaknya 108 kali, mengapa dia masih mengganggu orang lain? Ternyata semua orang di paviliun Qianlong juga berjalan dari kejauhan. Saat ini, orang pertama secara alami adalah Tuan Paviliun Long Yifei. Di sebelahnya adalah para tetua, diikuti oleh pemujaan 5 dewa, dan kemudian sekelompok junior berada di akhir. Salah satunya tentu saja kekasih impian Yu Wenyong, Solanum. Melihat Yu Wenyong berlari ke sisi ini dengan gempa besar, seperti gunung daging berguling, setelah salam sederhana dengan Long Yifei dan yang lainnya, dia datang ke sisinya. Dan naga kuai tidak menyadarinya. Perutnya mual, dan wajahnya muram. Gadis ini sebenarnya gemuk lagi, dia bukan manusia. "Hehehe, kakak Xiaokui, bagaimana kabarmu hari ini?" Yu Wenyong menggosok jari-jarinya yang besar dan berminyak. Menatap naga kuai dengan malu-malu. Dragon kuai menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan galak, "Sudah kubilang terakhir kali, aku sudah punya kekasih, kenapa kau masih menghantuiku?" "Oh, maksudmu kakak Zuo Fan?" "Hahaha. Dia sudah menjelaskan kepadaku bahwa kamu hanya menggunakan dia sebagai tameng pada saat itu. Dan setelah itu, aku memuja istri saudara dan temanku. Jangan tertipu. Dia tidak akan terlalu memikirkanmu." Yu Wenyong menjilat bibirnya dan menyeringai bodoh. Setelah menatapnya dalam-dalam, Solanum mencibir dan berkata, "Bagaimana jika semua yang aku katakan saat itu benar?" Tidak membantu, tetapi Yu Wenyong menatap matanya dengan cermat, tetapi melihat bahwa pupilnya jernih, tidak seperti berbohong, tetapi ada sedikit kesedihan di mata. Tanpa merawatnya lagi, naga kombu melewatinya dengan acuh tak acuh, mengikuti tim paviliun Qianlong, dan setelah menyapa pangeran dan pangeran kedua, dia berjalan ke gerbang kota kekaisaran. Hanya Yu Wenyong yang tersisa sendirian, berdiri diam, mengerutkan kening, dan sepertinya memahami sesuatu. Selanjutnya,
Semua orang dari 7 rumah kekaisaran datang satu persatu, Jian De Ho Mansion, Menara Huayu, Istana Raja Obat, dan hutan bahagia semuanya datang kepada semua orang dengan sesepuh dan pemujaan mereka. Hanya 3 lainnya yang diabadikan oleh 4 dewa, dan hanya Menara Huayu yang memiliki 3. Terlihat bahwa kekuatan Menara Huayu memang sedikit kalah dengan ketiganya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Chu Qingcheng, tuan rumah Huayu Lao, belum muncul untuk waktu yang lama. Sebaliknya, tuan rumah King Hua dan neneknya membuat otoritas tuan tanah bersama. Namun, orang tidak peduli dengan kecurigaan, karena selanjutnya, protagonis dari acara ini, keluarga Luo, yang akan dinamai keluarga ke-8, akhirnya muncul di depan semua orang. Dalam sekejap mata semua orang tertuju ke sana. Meskipun di antara 100 aliran pemikiran, banyak keluarga telah melihat gaya keluarga Luo. Tetapi ada lebih banyak orang yang ingin melihat sendiri seberapa kuat keluarga Luo ini dapat menjadi keluarga ke-8 di bawah keluarga kekaisaran. Terutama, pria muda yang bersembunyi di antara kerumunan melihat dengan gembira saat ini, dan bergumam, "Aku mendengar bahwa kepala pelayan keluarga Luo, Zuo Fan, sangat tampan." 1. Petik 2. Chapter 354.1. Majulah. Suara langkah kaki yang mantap terdengar, dan sekelompok orang dari keluarga Luo sedang menunggu uang. Posisi pertama secara alami adalah Luo Yunxiang dan Luo Yunhai, yang mewakili kepala keluarga Luo. Setelah itu, Pang Commander, Lei Yuting dan kader tingkat tinggi lainnya, dan akhirnya 2 tetua Luo, Li Jingtian dan Lei Yuntian, bergerak maju dengan santai. Tapi siapapun dapat mengatakan bahwa jumlah sesepuh Luo tidak hanya langka, hanya ada 2, dan celah kekuatan juga aneh. Li Jingtian yang bersinar di puncak secara alami membuat orang merasa cemburu. Namun, Lei Yuntian hanya memiliki kekuatan Profound Sky 5 Realm. Berjalan dengan Li Jingtian seperti semut berjalan dengan gajah, sangat tidak terkoordinasi. Melihat sekelompok orang yang perlahan datang dari kejauhan, mata pangeran kedua Yu Wenyong berkedip dengan jijik, dan dia mencibir dan berkata, satu pohon. Apakah ini yang disebut keluarga ke-8? Apakah hanya mengandalkan dukungan kuat dari Tuan para Dewa untuk nyaris tidak masuk ke dalam keluarga Yuxia? Kakak kedua, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, keluarga Luo awalnya adalah yang ketiga. Tingkat keluarga. Dalam 10 tahun, merupakan keajaiban untuk berkembang menjadi pencapaian seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Petik 2. Pada saat ini, Yu Wenchong kembali ke mereka berdua. Meskipun ada jejak kesepian di wajahnya, dia masih melihat tim keluarga Luo berseru kagum. Sang pangeran sedikit mengangguk, tetapi setelah beberapa saat dia sedikit mengernyit. Kakak ketiga berkata bahwa ini memang keajaiban yang sulit dicapai oleh orang biasa. Tapi, perkembangan semacam ini terlalu cacat. Tanda seru. Petik 2. Kamu bisa memikirkannya, keluarga Luo ini hanya memiliki 1 tuan para dewa untuk didukung. Jika suatu hari, ada perkelahian di keluarga Yuxia, selama tuan para dewa dikendalikan, sisa keluarga Luo bukankah itu jatuh ke ranah daging Ren Mermaid? Dengan cara ini, keluarga Luo lebih mudah dibasmi dibandingkan dengan keluarga Yuxia lainnya. Sayangnya, keluarga ini bagus untuk menakut-nakuti beberapa keluarga biasa, tetapi kamu harus memasuki keluarga Yuxia. Tapi ini terlalu dini. Mendengar ini, Yu Wenyong mencibir, tetapi Yu Wenchong menyaksikan kelompok itu semakin dekat, menarik napas dalam-dalam, dan menghela nafas.
hal semacam ini. Sepertinya kita tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi itu harus menjadi sesuatu yang harus dipikirkan Zuo Fan. Zuo Fan. Alisnya tidak sadar mata-mata pangeran dan pangeran kedua berkilau, terutama sang pangeran, dengan ekspresi minat yang langka di wajahnya. Orang ini, Zuo Fan, aku telah mendengarnya sejak lama. Tampaknya keluarga Luo dapat memiliki situasi hari ini. Dia seorang diri berkontribusi untuk itu. Dia adalah pria aneh yang tidak berada di bawah Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang. Menonton keluarga Luo dengan cermat untuk sementara waktu, pangeran kedua Yue Nyong juga dengan dingin berkata, aku juga mendengar tentang orang ini. Sejak debutnya, dia telah mengecewakan Tianyu, dan bahkan keluarga ketujuh tidak ada hubungannya dengan dia. Terutama pertarungan 100 aliran pemikiran, pertempuran 4 naga yang dipimpin oleh Huang Pu Qingtian saja, telah membuat dia terkenal. Sekarang alasan mengapa keluarga Luo bisa bertarung dengannya 7 keluarga berdiri berdampingan karena mereka didukung oleh 2 pilar. Wen Kao kepala pelayan Zuo Fan, dan tetua Wu Kao Li Jingtian. Benar, siapa Zuo Fan? Yu Wenyong memandang Luo. Tim keluarga melihat dengan cermat, tetapi mereka tidak terlihat seperti siapapun. Sang pangeran juga mengangguk, melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Hanya ada Yu Wencong, saudara ini yang telah berteman dengan Babai Zuo Fan, hanya meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan melihat-lihat, anak itu belum datang. Petik 2. Apa? Terimalah Feng Dadian, pada saat yang begitu penting, beraninya dia datang sebagai pembantu rumah tangga? Tanpa diduga, keduanya berkata bersamaan. Dengan enggan mengangkat bahu, Yu Wencong tidak berkomitmen, tidak mungkin, dia orang seperti itu. Dia melakukan caranya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan mereka berdua, dan memimpin Luo Yunxiang dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan menyapa sambil tersenyum. Keduanya saling memandang, mereka bahkan lebih bingung, dan mereka merasa lebih misterius bagi Zuo Fan. Kemudian, sang pangeran juga segera melangkah maju untuk menemui keluarga Luo. Hanya pangeran kedua, Yu Wenyong, yang melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berhenti bergerak. Terlepas dari apakah keluarga Luo ini akan segera menjadi keluarga ke-8 di tingkat yang sama dengan keluarga kerajaan, dia hanya mengerti satu hal. Melihat perkembangan abnormal keluarga ini, pasti tidak akan stabil di masa depan. Dan cepat atau lambat akan hancur berantakan. Dia tidak repot-repot berteman dengan keluarga seperti itu yang akan berantakan. Pria muda yang bersembunyi di antara kerumunan itu mengeluarkan kepalanya dan terjep ke depan, menatap seluruh tim keluarga Luo, mencari orang di dalam hatinya. Hei! Siapa Zuo Fan? Mengapa tidak? Apakah terlihat seperti itu? Pria muda itu menunjuk ke Yan Fu di keluarga Luo, dan dia sangat gembira. Bocah buku di sebelahnya melirik ke kejauhan, tetapi dia mencibir bibirnya dengan jijik. Anakku, pria itu terlihat putih, tetapi dia tidak terlihat seperti itu. Mengapa dia tidak terlihat seperti ini? Budak ya. Anggota keluarga kecil yang kembali dari luar mengatakan bahwa kepala pelayan keluarga Luo, Zuo Fan, kejam dan mengerikan. Dia jelas bukan wajah putih kecil. Dan statusnya dalam keluarga Luo dapat digambarkan seperti itu. Itu menutupi langit dengan satu tangan, dan bahkan pemilik foto mengangkat hidungnya dan mematuhi kata-katanya. Tapi lihat anak itu, hanya sebuah janji, di depan kedua tetua, bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana rasanya seperti karakter garang legendaris itu? Dan lihatlah pangeran dan pangeran ketiga,
berbicara dengan tuan dan tetua kerajaan keluarga Luo, tapi abaikan dia sama sekali. Jika dia benar-benar legenda itu, bagaimana dia bisa begitu lalai bahkan jika dia adalah pangeran? Melihatnya dalam-dalam, pemuda itu tertegun tanpa sadar, dan kemudian tiba-tiba mengangguk dan berkata, kamu benar-benar masuk akal secara analitis, aku tidak melihatnya. Pikiranmu cukup bagus. Hei, anak itu tidak masuk akal. Bocah buku itu tersenyum malu-malu dengan rona merah di wajahnya. Tapi, jika dia bukan Zofan, siapa itu? Tidak ada orang lain yang seperti itu. Melihat putranya mengerutkan kening dan menatap sementara di sana, bocah buku itu menggelengkan kepalanya kepala tak berdaya dan mengangkat bahu. Dia tidak tahu. Lihat, orang-orang dari gerbang kaisar datang. Tiba-tiba, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya. Minumlah. Tatapan semua orang menyapu ke kejauhan. Termasuk pangeran dan semua orang di keluarga Luo yang membicarakannya, mereka juga sedikit stagnan dan menoleh untuk melihat. Tapi tidak apa-apa jika aku tidak melihatnya. Ketika aku melihatnya, semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan nafas, dan betis aku gemetar ketakutan. Pada saat ini, sekelompok orang yang mengenakan pakaian emas muda secara bertahap datang. Kepala orang secara alami adalah kepala gerbang kaisar, Huang Pu Tianyuan. Di sebelahnya, adalah pelayan gerbang kaisar, bintang bijaksana kedua Tianyu, Peramal, dan ketidakkekalan. Di belakangnya adalah sekelompok tetua dari langit yang mendalam, dengan lebih dari 50 orang, semuanya memancarkan kekuatan nafas yang kuat. Namun, ini bukan yang paling mengejutkan. Apa yang membuat semua orang yang hadir paling gemetar adalah bahwa ada 30 orang yang berjalan di belakang tim untuk mengabadikan para dewa. Masing-masing dengan aura terkendali dan cahaya menyilaukan. Tampaknya semua orang dapat menghancurkan tempat ini dengan sekali pandang. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Sang pangeran melihat kekerumunan yang berkilauan, dan menelan ludah kulitnya dengan cepat bermartabat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan gerbang kaisar begitu menakutkan sehingga dia akan menyusul keluarga kerajaan. Pangeran kedua bahkan lebih terpana, dengan mulut terbuka sehingga dia bisa menelan telur bebek, tetapi dia lupa menutupnya, dan bergumam dalam hatinya, hei, ini 1000 tahun yang sebenarnya. Akumulasi akhir. Orang kaya baru mana dalam keluarga Luo yang bisa dibandingkan? Li Jingtian menyipitkan matanya, menatap semua ini dengan dingin, membelai janggutnya. Kekuatan gerbang kaisar, dia tahu yang terbaik. Ada 30 Master Senzhao, 15 persembahan tingkat rendah di bawah tingkat 3. Dan 10 persembahan tingkat menengah dari tingkat 3 ke tingkat ke-6. Di sana adalah 5 pemujaan tingkat tinggi di atas dewa tingkat ke-6. Pada titik ini, keluarga Luo mereka tidak takut. Setelah saling memandang dengan saudara dan saudari Luo Yunxiang, ketiganya sedikit mengangguk. Dengan cara ini, itu tergantung pada apakah pelayan Zuo dan para tetua lainnya dapat tiba tepat waktu. Pangeran meminta maaf kepada keluarga Luo dan berbalik ke gerbang kaisar. Mengepalkan tangan mereka dan berkata, Tuan Sekte Huangpu, jangan datang ke sini tanpa masalah. Terima kasih kepada Pangeran Hongfu, guru sekte ini selalu baik-baik saja dan sehat. Huang Pu Tianyuan tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, pangeran kedua, yang awalnya dari jarak jauh, melewati keluarga Luo dan bergegas ke depan gerbang kaisar, tersenyum, Paman Wang. Lama tidak bertemu, ekspresi penghinaan melintas di matanya. Huang Pu Tianyuan masih terkekeh dan mengangguk,
Terima kasih kepada Yang Mulia, Pangeran Kedua. Awalnya, meskipun gerbang kaisar dan keluarga kerajaan adalah kerabat jauh, keluarga kerajaan juga memilikinya. Martabat keluarga kerajaan tidak mudah untuk memanggil satu sama lain sebagai saudara. Bahkan jika kamu ingin menyebutnya seperti itu hanya di antara rekan-rekan. Sepertinya kaisar memanggilnya sepupu, tetapi bagaimanapun juga, keluarga kerajaan tidak bisa merendahkan orang lain. Namun, Pangeran Kedua dipanggil Paman Wang ketika dia datang. Tidak ada yang bisa melihat bahwa Pangeran Kedua dengan sengaja memenangkan gerbang kaisar. Terutama, dia masih secara khusus melewati keluarga Luo dan langsung menghubungi gerbang kaisar. Ini pasti juga membenci keluarga Luo. Yang menyebabkan ketidakpuasan di antara keluarga Luo dan bukan cara pria terhormat. Alisnya sedikit berkerut, dan sang pangeran melirik saudara keduanya, tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Huangpu Tianyuan dan yang lainnya juga menunjukkan penghinaan. Pangeran Kedua ini benar-benar bermata baik dan picik, dan dia tidak dapat mencapai sesuatu yang besar. Tidak apa-apa untuk menggunakannya sedikit. Melirik Leng Wuchang di sebelahnya, mereka berdua tertawa bersama tanpa menyadarinya. Ibadah yang luar biasa, teman lamamu ada di sana, tidakkah kamu ingin menyapa? Melihat ke arah keluarga Luo, Leng Wuchang memandang Huangpu Fenglei sambil tertawa kecil. Dengan mata menyipit, Huangpu Fenglei mengangguk samar, dan sudut mulutnya melengkung, dan dia berjalan lurus menuju rumah Luo. Melihat master nomor 1 dari sekte kaisar berjalan keluar, mata semua orang juga tertarik padanya. Li Jingtian menatapnya dengan dingin, memahami niatnya, dan berjalan perlahan. Kali ini, orang akhirnya mengerti bahwa yang terkuat dari keduanya pada akhirnya akan saling bertarung secara langsung. Terutama Li Jingtian adalah pemberontakan sekte kaisar. Jika wajah ini tidak pulih, itu pasti akan menjadi penghinaan terbesar bagi sekte kaisar. Untuk sementara, orang-orang menatap kedua orang itu semakin dekat, dengan kegembiraan di hati mereka. Aku tidak tahu bagaimana kedua tuan ini akan menyelesaikan keluhan satu sama lain. Bahkan 6 keluarga besar lainnya menatap tempat ini. Meskipun ini tampaknya menjadi masalah di antara keduanya, ini mewakili persaingan kekuatan antara sekte kaisar dan keluarga Luo. Di sini, kekalahan pihak manapun akan sangat dipermalukan dan kehilangan pamornya di mata seluruh dunia. Terutama gerbang kekaisaran, mereka tidak bisa kalah. Meskipun kaisar dikalahkan dalam kontroversi 100 aliran pemikiran, itu hanya mewakili kemenangan atau kekalahan generasi muda. Tetapi jika dikalahkan di sini, itu akan menandai runtuhnya akumulasi 1000 tahun, dan kekuatan kaisar akan dihancurkan sejauh 1000 mil. Namun meskipun demikian, gerbang kaisar masih bersedia untuk memimpin. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kepastian ini. Melihat Li Jingtian dengan dingin, mulut Huangpu Fenglei menjentikkan senyum jahat. Tiangang Kuangzun, Li Jingtian, mantan jenderal yang dikalahkan. Biarkan lelaki tua itu melihat berapa banyak yang kamu miliki dalam beberapa tahun terakhir. Pergi depan, hehehe.